Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Zunizar Nabil Makarim, NIM 2019 008352. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Komitmen Organisasional Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Prakti MSI dan Ibu Dr. Randa Jajuk Herawati MM selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji pada penelitian saya. Latar belakang pada penelitian ini adalah sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling menentukan keberhasilan suatu organisasi. Perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi kemajuan dan keberhasilan perusahaan supaya menumbuhkan rasa berkomitmen pada setiap karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Untuk itu, perlunya mendorong komitmen organisasional terhadap pegawainya. Komitmen organisasional dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kompensasi. Kompensasi menjadi salah satu kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh seorang pegawai selaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain kompensasi, motivasi kerja di dalam organisasi juga sangat dibutuhkan. Hal ini berpengaruh terhadap komitmen seorang pegawai. Karena salah satu faktor yang meningkatkan komitmen organisasional pegawai adalah pemberian motivasi kerja sebagai kekuatan energik yang mengkoordinasikan di dalam maupun di luar diri pegawai. Motivasi kerja dapat dicapai melalui kepemimpinan, karena seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang baik akan merespon karyawan sedemikian rupa sehingga mereka bersemangat dalam bekerja dan mencapai kinerja yang baik. Dengan gaya kepemimpinan demokratis yang mengedepankan partisipasi anggotanya untuk menentukan sebuah keputusan, semua anggota dapat mengemukakan pendapatnya untuk tujuan organisasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang selanjutnya adalah pengertian. Yang pertama adalah kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang berbentuk imbalan finansial maupun non-finansial. Yang kedua, motivasi kerja merupakan dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan rela sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis merupakan metode memimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan keadilan. Yang selanjutnya, komitmen organisasional merupakan perilaku individu yang didasari kemauan yang kuat dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dan mendapat hipotesis kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Yang kedua, dalam analisis ditemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional dan didapati hipotesis motivasi kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Dan selanjutnya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dan mendapat hipotesis gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode total sampling. Sampel yang digunakan adalah pegawai dinas Dukcapil Kabupaten Bantul dengan jumlah 50 sampel. Menggunakan data primer, variabel independen yaitu kompensasi, motivasi kerja, gaya kepemimpinan demokratis. Variabel dependen, komitmen organisasional. Teknik analisis data, yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesis. Yang selanjutnya teknik analisis data yaitu yang pertama statistik deskriptif. Penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata. Yang kedua, uji normalitas.
Menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, metode regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Yang selanjutnya, uji multikolinearitas. Tidak mengandung gejala multikolinearitas. Yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Disimpulkan bahwa uji White tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hipotesis 1 ditolak. Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Hipotesis 2 diterima. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Hipotesis 3 diterima. Gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Sekian dari saya, banyak kurang mohon maaf. Salam.